Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! HD baru saja selesai. Saya HD 4 jam kali 3 seminggu. Dicabut, ditutup pakai kasa, lalu dilapis lagi dengan kasa, diplester. Kebetulan bekas tusukan saya mudah sekali mampet, kering. Lalu ditahan pakai torniket. Tarik sedikit saja. Jadi kendor saja. Nah, saya sering melihat teman-teman masang torniketnya ditarik sampai kuat sekali. Nah, itu agak berbahaya. Menggunakan torniket jangan mengikat terlalu kuat, santai-santai saja, ya, kendor saja. Yang penting ada tekanan agar tidak rembes bekas tusukan kita. Ini yang di arteri, bekas tusukan arteri juga diikat, kendor saja. Cukup. Saya baru pulang HD tadi, ya. Pulang HD dengan tensi 70, ya 70 sekian, dan 50, ya 50-an lah. 70-an per 50-an itu rendah sekali. Sampai di rumah dalam perjalanan kira-kira 30 menit, tensi turun jadi 67 per 40-an. Rendah sekali, jadi saya tidur sebentar, lalu pakai oksigen seperti biasa, ya, supaya tidak ngap-ngapan. Ya, pakai oksigen. Nah, sekarang sudah mendingan, sudah ya 70-an. Tensi 70, saya masih bisa beraktivitas ringan. Ya, meskipun sedikit capek, sedikit lemah. Nah, kesempatan ini saya sekaligus ingin menjawab pertanyaan teman-teman mengenai torniket, ya, pengikat bekas tusukan saat pulang cuci darah. Bolehkah setelah HD kita mengikat tombol tusukan dengan torniket? Apakah itu termasuk disarankan? Sahabat-sahabatku, sejak 8 tahun yang lalu atau mungkin lebih, ya, mungkin sejak pertama kali saya HD, pulang HD selalu bekas tusukan ini diikat. Dulu di rumah sakit yang lama diikat pakai perban, ya, diikat atas bawah, bekas tusukan arteri maupun vena. Setelah pindah ke rumah sakit yang baru, diikat juga menggunakan torniket. Nah, berbahayakah torniket untuk simino kita? Bolehkah
bekas tusukan kita diikat menggunakan tourniquet. Sahabat-sahabatku, faktanya di seluruh Indonesia, unit-unit HD itu kekurangan tenaga, ya, kekurangan perawat. Pertumbuhan jumlah pasien lebih cepat dibanding penambahan jumlah perawat untuk unit HD. Akibatnya apa? Akibatnya unit-unit HD kekurangan perawat. Nah, karena kekurangan perawat, maka standar pelayanan cuci darah sering-sering ada beberapa hal yang berkurang. Di beberapa rumah sakit bahkan hanya ditensi saat awal dan saat akhir. Saat datang dan saat pulang, saat ditusuk dan saat dicabut. Hanya 2 kali. Kenapa? Karena pasiennya banyak, perawatnya sedikit. Perawat bukan hanya menangani pasien, ya, menusuk, ya, menangani pelaksanaan HD, melainkan juga menangani hal-hal administratif, membuat laporan-laporan, membuat catatan-catatan yang lain, sehingga waktunya sangat terbatas. Itu sebabnya harus dimaklumi jika pasien tidak bisa ditensi setiap jam. Nah, disinilah pasien harus aktif, ya, jika terjadi gangguan, masalah, berasa drop, berasa tensinya turun, ada kunang-kunang, ada keringat dingin, segera laporkan suster supaya ditangani. Demikian juga saat selesai HD. Saat selesai HD, idealnya bekas tusukan ini didep, ya. Didep cukup lama sampai betul-betul darahnya tidak keluar. Lalu baru di plester atau dibalut dengan perban. Tetapi karena jumlah perawat kita sangat sedikit, jadi di banyak rumah sakit pasien diharapkan membawa tourniquet untuk mengikat bekas tusukan, ya. Biasanya begitu dicabut langsung diplester, langsung diikat pakai tourniquet. Ngedepnya sekaligus pakai tourniquet. Saya melakukan itu bertahun-tahun dan tidak bermasalah. Tetapi ada catatannya, sahabat-sahabatku. Mengapa tidak bermasalah? Karena simino saya bagus sekali, sangat bagus. Simino saya alirannya kuat, ya, dan pembuluhnya cukup besar. Simino saya sudah dibuat 4 tahun sebelum cuci darah, sehingga sangat bagus. Sehingga cukup aman jika diikat dengan tourniquet. Meski demikian, saya tidak mengikat bekas tusukan ini kuat-kuat, ya. Hanya sebatas, ya, menekan tipis-tipis, ya. Tidak pernah diikat kuat. Karena pembuluh darah saya ini, bekas tusukan ini juga cepat kering. Nah, sahabat-sahabatku, tidak semua pembuluh darah itu sama. Tidak semua avesan atau simino pasien HD itu sama. Ada yang siminonya lemah, pembuluh darahnya kecil, aliran darahnya, ya, tekanan desirannya kecil. Nah, teman-teman yang pembuluh darahnya kurang baik, teman-teman yang siminonya kurang kuat, saran saya, jangan menggunakan ikatan tourniquet. Jikapun menggunakan, itu harus betul-betul dipertimbangkan, jangan sampai terlalu menekan. Jadi apa yang harus dilakukan?
Begitu selesai HD, sebaiknya kita membantu suster, atau jika ada pendamping membantu suster untuk ngedep dulu. Jadi begitu dicabut, ditekan, jarumnya sudah dicabut oleh suster, diberi perban, diberi kasa ya, lalu kita tekan sendiri ya, kita bantu untuk menekan sampai darahnya berhenti. Bisa ya, kalau dulu saya juga ikut membantu ya, jadi seperti ini, ngedep ya, di rumah sakit yang lama saya ikut membantu, didep secukupnya sampai begitu ini sudah berhenti, lalu di plester dan dibalut dengan tidak terlalu kuat, sekedar memberi tekanan yang tipis-tipis ya, supaya apa? Supaya aliran darahnya tetap bagus, supaya si Mino tidak mendapatkan pressure, tidak mendapatkan tekanan karena aliran darahnya tersumbat. Sahabat-sahabatku, sekali lagi, boleh-boleh saja kita menggunakan tourniquet, tapi pertimbangkan kondisi si Mino kita. Kita sendiri yang tahu pembuluh darah kita, kualitas si Mino kita. Jangan sampai si Mino kita justru cepat rusak karena ikatan-ikatan setelah HD. Jadi teman-teman baru yang selama ini menggunakan tourniquet, gak usah takut, gak usah cemas ya. Tetap gunakan, yang penting jangan mengikat terlalu kuat, karena itu tentu menimbulkan masalah pada aliran pembuluh darah dan si Mino kita, avisan kita. Tetap semangat sahabatku, HD Smart.